Syekh Subakir adalah termasuk golongan Wali Songo periode awal. Syekh Subakir adalah ulama yang berasal dari Persia, dikirim oleh Kesultanan Turki Utsmani yang ditugaskan khusus untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Untuk dapat menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Syekh Subakir harus melawan para jin dan lelembut yang menguasai tanah Jawa kala itu. Di mana pada saat itu, tanah Jawa masih berupa hutan belantara yang dibuni para jin dan makhluk halus yang sangat jahat. Dengan karomah yang dimilikinya, akhirnya Syekh Subakir mampu mengalahkan para lelembut yang mendiami di Pulau Jawa tersebut. Lantas, seperti apakah dan bagaimanakah kisah Syekh Subakir dalam menyebarkan agama Islam dan membangun peradaban tanah Jawa tersebut? Mari simak ulasan selengkapnya, hanya di Radius Terkini. Sebelum sampai di tanah Jawa, Syekh Subakir dengan kekuatan gaibnya mampu menerawang kekuatan para jin dan lelembut yang menguasai tanah Jawa. Ia mampu mengetahui bahwa tanah Jawa dikuasai jutaan jin dan makhluk halus yang jahat. Dan pimpinan jin tersebut adalah Eyang Sabdo Palon. Untuk melawan kekuatan jin di tanah Jawa, Syekh Subakir membawa batu raja dari Arab yang bernama Batu Raja Aji Cakra. Sesampai di tanah Jawa, Syekh Subakir menancapkan batu Raja Aji Cakra di puncak Gunung Tidar, yang dipercaya sebagai titik sentral tanah Jawa. Setelah ditancapkan batu Raja Aji Cakra tersebut, alam yang awalnya cerah berubah menjadi gelap gulita, petir menyambar, angin memporak-porandakan apa yang ada di sekitarnya. Hal ini terjadi selama 3 hari 3 malam. Kejadian tersebut adalah efek ruqyah menggunakan batu Raja Aji Cakra. Para jin dan makhluk halus pada ketakutan. Mereka tunggang-langgang meninggalkan tempat tersebut. Banyak jin yang mati, dan ada yang menyelamatkan diri kabur ke arah timur menuju Gunung Merapi. Ada yang lari ke selatan menuju laut untuk mencari perlindungan. Dengan kegaduhan yang ada dan keadaan yang sangat mencekam, akhirnya keluarlah penunggu Gunung Tidar sang penguasa gaib tanah Jawa yakni Sabdo Palon atau yang dikenal juga dengan Ki Semar Badronoyo. Sabdo Palon merupakan penunggu tanah Jawa yang bersemayam di Gunung Tidar Magelang. Melihat kegaduhan tersebut, Sabdo Palon menampakkan dirinya dan berhadapan dengan Syekh Subakir. Terjadilah pertarungan sengit antara Syekh Subakir melawan Sabdo Palon. Keduanya mengeluarkan kekuatan masing-masing, adu kekuatan dan kesaktian. Pertarungan sengit tersebut terjadi selama 40 hari 40 malam. Dalam pertarungan itu, rupanya Sabdo Palon mulai kewalahan dalam menghadapi kekuatan Syekh Subakir. Pertahanannya mulai lemah, dan akhirnya Sabdo Palon pun mengajak berunding Syekh Subakir. Sabdo Palon bertanya, "Sebenarnya siapa Kisanak, dan apa tujuannya kemari?" Syekh Subakir menjawab, "Saya Syekh Subakir, berasal dari Persia." Syekh Subakir juga menjelaskan bahwa ia diutus oleh Sultan dari Turki Utsmaniyah untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dari hasil perundingan tersebut, Sabdo Palon mengizinkan Syekh Subakir dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Akan tetapi, Sabdo Palon mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama,
Dalam menyebarkan agama Islam, jangan ada paksaan. Artinya dalam cara menyebarkannya, tidak boleh memaksa untuk memeluk agama Islam. Gunakan cara yang halus. Biarkan rakyat memilih sendiri agamanya. Seperti kita ketahui dari sejarah bahwa sudah ada agama yang lebih dahulu ada saat itu, yakni Hindu dan Buddha. Yang kedua, ketika membuat masjid buatlah dari luar tampak cakra, seperti tempat sembahyang orang Hindu dan Buddha. Meskipun di dalamnya berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam. Yang ketiga, jika ingin mendirikan kerajaan Islam, maka ratu pertamanya harus dari anak campuran dua agama, Islam dengan Hindu atau Buddha. Contohnya jika ayahnya Islam, maka ibunya harus Hindu atau Buddha. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang keempat, orang Jawa jangan dijadikan orang Arab. Artinya, orang Jawa boleh memeluk agama Islam, akan tetapi, jangan sampai lupa adat istiadatnya sebagai orang Jawa, yang punya budi pekerti luhur. Sabdo Palon juga mengatakan, jika syarat tersebut tidak dijalankan, 500 tahun lagi Sabdo Palon akan kembali lagi, dan akan membuat goro-goro di tanah Jawa, dan akan menggantikan agama Islam menjadi kepercayaan yang lama. Namun untuk kesepakatan nomor 4, Syekh Subakir tidak bisa menjanjikan, karena seiring berkembangnya zaman tidak dapat memprediksikan, karena pada masa itu bukan lagi dalam kuasanya.